Hai guys, seperti biasa, di video kali ini gue kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So, nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini datang dari requestan subscriber gue yang udah nge-request lewat scan barcode ini atau klik link Saweria yang gue taruh di kolom description ya guys. Dia minta gue ngebahas atau ngasih tanggapan lebih tepatnya terhadap pernyataan dari Om Deddy Corbuzier dan Om Ahmad Dhani di podcast terbaru mereka. Ya, kalian bisa lihat pernyataan lengkapnya of course di podcastnya Om Deddy ya, karena mereka ngobrolnya di situ. Di sini gue mau ngebold 3 pernyataan kontroversial dari mereka dan gue mau nanggepin ya. Bener apa enggak sih tanggapan dari mereka gitu. Yang pertama adalah statementnya Om Ahmad Dhani yang bilang bahwa K-pop itu wabah kayak COVID katanya. Yang kedua, Om Dhani itu bilang bahwa anak sekarang, kita yang suka K-pop itu adalah anak-anak yang defisit selera musik atau selera musiknya turun atau selera musiknya rendah katanya. Dan yang ketiga, Om Deddy bilang bahwa K-pop itu adalah propagandanya orang Korea. Nah, di sini sebelum gua ngasih tanggapan, gua mau ngasih tahu dulu ke kalian bahwa gua adalah fans kedua orang ini. Gua ngefans Om Deddy, gua ngefans Om Ahmad Dhani. Ahmad Dhani buat gua adalah jenius musik. Lagu-lagu dia gua suka banyak banget, bukan 1, 2. Gua bahkan gak tahu berapa banyak lagu dia yang gua suka gitu. Kalau nyetir mobil, biasanya playlist lagu yang gua putar adalah lagu-lagunya Ahmad Dhani gitu, karena memang lagunya serelate itu, sebagus itu menurut gua gitu. Dan Om Deddy, gua bahkan hampir setiap hari nontonin podcast dia gitu, konten dia yang ormas, somasi, semuanya gue tonton gitu. Jadi gue nggak ada masalah sama mereka berdua gitu, dan gue nggak marah sama sekali, bahkan gue nggak marah sama komentar mereka gitu ya, karena buat gue negara kita Indonesia itu hak berpendapat itu dijamin oleh negara gitu. Kalau lo nggak suka sama pendapat orang, ya lo counter pakai pendapat lagi gitu, pendapat lawannya pakai pendapat. Makanya di sini gue mau counter pendapat mereka dengan pendapat gue, oke? Yang pertama pengen gue tanggepin adalah statement dari Om Ahmad Dhani yang bilang bahwa K-pop itu wabah kayak COVID. Nah, jujur untuk statement pertama gue udah jelas sangat tidak setuju. Kenapa? Karena kata wabah itu identik dengan sesuatu yang sangat amat buruk, yang gak ada baik-baiknya gitu. Seperti wabah COVID ya, kita semua tahu COVID adalah hal yang sangat buruk. Gak ada di dunia ini yang pengen COVID gitu. Dan wabah malaria, wabah demam berdarah, pokoknya wabah itu identik sama sesuatu yang sangat amat buruk. Dan buat gue, kata wabah tersebut sangat tidak bisa disandingkan dengan K-pop gitu. Karena K-pop tidak seperti COVID, tidak seperti malaria, tidak seperti demam berdarah, tidak hanya berdampak sangat amat buruk. Banyak dampak baiknya. Gue akui ada dampak buruknya, tapi dampak baiknya juga sangat amat banyak. Jadi kalau disebut wabah, gue sangat amat tidak setuju ya guys. Lanjut statement keduanya Om Ahmad Dhani. Nah, ini statement yang menurut gue sangat menarik. Kata Om Ahmad Dhani, anak sekarang itu yang suka K-pop, kita K-popers itu adalah anak-anak yang defisit selera. Sekarang tuh anak-anak tuh seleranya terhadap musik tuh turun, makanya suka K-pop, makanya pada suka K-pop katanya. Dia bilang bahwa anak-anaknya dia, anak-anak kandungnya Ahmad Dhani itu udah dikasih antibody, udah dijejelin sama dia musik-musik bagus dari dulu. Jadi ketika masuk musik-musik kayak K-pop gini gak bakal suka, katanya kayak gitu ya. Gua gak ada masalah sekali lagi sama statementnya Ahmad Dhani, cuman gue jujur ketawa ngelihat ini. Kenapa? Karena buat gue, selera itu nggak ada yang namanya selera bagus, selera jelek, selera itu nggak bisa dikotak-kotakin. Kenapa gue berani ngomong gini? Karena gue pernah kayak Om Ahmad Dhani guys, persis banget. Cuman Om Ahmad Dhani kan di musik, gue di film. Ya, dulu saat gue masih sangat muda, gue tuh tergila-gila sama film. Yang ngikutin gue pasti tahu, cita-cita gue sampai sekarang adalah pengen jadi sutradara, suatu saat pengen jadi pembuat film gitu. Nah dulu ketika gue pertama-tama jatuh cinta sama film, gue into banget sama film, gue mempelajari banget sama film. Sampai waktu itu gue tahu bahwa film tuh ada 2 dikotomi nih. Ada film yang dianggap film festival, ada film yang dianggap sebagai film popcorn. Nah film festival ini adalah film-film yang masuk ke ajang-ajang penghargaan, ke award, ke Oscar gitu-gitu dah. Biasanya film-film kayak gini ada film-film serius, film-film yang nyeni banget dah gitu pokoknya. Sedangkan film popcorn adalah film-film yang biasa kita tonton di bioskop mainstream, film-film yang dibuat untuk hiburan, yang paling utamanya adalah hiburannya film-film tersebut gitu. Nah, waktu pertama gue suka film itu, dan gue tahu bahwa wah film-film yang hebat adalah film-film festival nih. Akhirnya gue, ya itu FOMO, norak gitu. Gue
into ke film-film festival gitu. Dan gue cuman di saat itu ya, gue cuman mau nonton film-film festival. Gue nonton film-film kayak Godfather, gue nonton film-film kayak Black Swan, gue nonton film kayak No Country for Old Men. Pokoknya gue nonton film-film yang festival banget deh, film-film yang dapat award gitu. Dan saat itu kalau ada film-film popcorn yang tayang di bioskop, gue nggak mau nonton. Bayangin, gue kalau diajak temen gue, "San, nonton film ini yuk, nonton film ini, film-film popcorn gitu," gue bilang, "Ih, ngapain nonton film kayak gituan, selera lu sampah banget sih suka sama film gituan." Gue bilang kayak gitu ke teman gue. Gue merendahkan selera teman gue hanya karena mereka ngajak gue nonton film-film popcorn. Dan saat itu gue ngerasa diri gue hebat banget. Gue ngerasa kayak, wih, selera gue tinggi nih. Gue udah selevel sama movie goers seluruh dunia, sama sutradara hebat. Gue sukanya film-film festival. Ih, keren banget nih gue. Gue ngerasa kayak gitu. Sampai waktu berjalan, gue makin dewasa, masalah makin banyak, beban makin berat gitu kan. Nah, pulang dari kerja, pulang kuliah gitu. Gue nonton, ya seperti biasa, gue nonton film festival. Gue nonton ke bioskop gitu ya. Pas nonton, gue ketiduran di bioskop. Tidur gue di bioskop. Bingung dong gue, kok gue sekarang tidur? Dulu gue suka banget film-film festival, kok sekarang gue tidur nonton film-film kayak gini ya? Gue kira itu sekali doang. Besoknya gue nonton lagi film festival lain gitu, tidur lagi gue. 2 kali gue tidur, sampai gue bingung. Apa karena gue capek kuliah ya, capek kerja, makanya gue ngantuk pas nonton film festival itu. Akhirnya gue coba nonton di hari Sabtu Minggu, di hari gue libur. Gue nonton, gue juga tetap ngantuk gak sampai tidur, tapi gue ngantuk, susah nahan ngantuk. Gue bingung, ada apa dengan diri gue. Akhirnya gue coba nonton film popcorn. Gue nonton film kayak Big Hero 6, Baymax, tahu kan kalian, animasi lucu-lucu gitu. Gue nonton, gue nggak tidur, ketawa gue sepanjang nonton di bioskop. Nah, dari situ gue menyadari, berubah total diri gue. Gue yang kayak, anjir, malu banget gue dulu, gue nyampahin orang. Ternyata selera itu ya tergantung diri kitanya, tergantung mood kitanya, tergantung yang nyaman sama kitanya gitu. Ketika dulu masalah gue belum banyak, gue nonton film festival asik-asik aja. Gue telan semuanya, mau filmnya selambat apapun, gue asik-asik aja. Gue malah bingung kenapa ada orang-orang yang ngantuk nonton film-film festival gitu. Tapi setelah beban gue makin banyak, masalah gue makin banyak, ketika dikasih film berat, gue tidur karena hidup gue berat, nonton film berat gitu. Gue tuh nonton ya hidup berat, harusnya nonton ya film yang ringan-ringan, yang happy kayak gitu. Makanya sekarang gue udah gak akan pernah ngerendahin selera orang lagi, karena buat gue selera itu tergantung orangnya, tergantung moodnya. Gue sekarang kalau gue lagi happy, gue nonton film berat, nonton film festival asik-asik aja. Kalau gue lagi berat ya gue nonton filmnya yang enteng-enteng kayak gitu. Jadi gue nggak percaya ada yang namanya selera sampah, selera rendah, seleranya turun, nggak ada gitu. Selera itu sesuai dengan hati, itu kalau dari gue. Nah, itu di film, begitu juga di musik. Nggak ada selera rendah di musik. Emang selera yang tinggi kayak apa gitu? Harus dengerin musik-musik kayak Mozart gitu, harus kayak Beethoven gitu, harus dengerin lagunya Queen, harus banget yang kayak gitu. Kan musik itu karya seni kan untuk mengisi hati atau mengisi relung jiwa kita gitu loh. Ya jadi yang relate sama kita. Percuma kalau lagunya dianggap bagus banget, kita nggak relate, ya tetap nggak bagus, kita tetap nggak suka gitu. Nah itu Om Ahmad Dhani, ketika ada orang dengerin lagu K-pop dan happy, ya udah nggak masalah. Kayak gue lo puterin lagu misalnya nih, contoh ya, gue nggak pernah ngerendahin musik apapun. Buat gue semua musik, semua genre itu bagus. Tapi ada nggak genre musik yang nggak bisa gue nikmatin? Ada. Musik metal, tau nggak kalian yang nyanyinya skrip gitu, yang kayak yang penyanyinya kayak gitu, gue sampai nggak bisa nirunya itu. Gue udah coba dengerin berkali-kali lagu-lagu metal. Maksud gue cari lagu-lagu metal yang dianggap bagus, lagu-lagu skrip yang dianggap bagus. Gue cari, gue dengerin dengan maksud adalah supaya gue suka juga, karena banyak orang suka, teman-teman gue suka gitu. Gue dengerin berkali-kali, gue tetap gak bisa masuk, gak bisa gue menikmatinya. Gue gak bilang musiknya jelek ya, karena ada orang-orang yang menikmati, tapi gue gak bisa menikmatinya ternyata gitu. Pas denger lagu K-pop diputerin lagu Fantastic Baby-nya Big Bang, ya gue joget-joget gitu. Kayak sekarang tuh gue lagi sendiri di rumah, bokap nyokap gue lagi pulang kampung. Jadi setiap kali gue beres-beres, gue udah nyetel musik kan. Salah satu yang sekarang gue dengerin mulu lagunya Jungkook yang Seven, Monday Tuesday. Gue sambil nyapu-nyapu denger lagu itu happy gue gitu. Ya terus kenapa gitu? Makanya gue nggak akan pernah lagi
nganggep atau memandang selera orang rendah hanya karena berbeda sama gua gitu. Gini ya, kalau karyanya jelek itu gua percaya. Ada nggak film yang jelek? Ada. Film yang jelek adalah film yang nggak dibuat berdasarkan teknis yang benar. Misalnya kameranya nggak benar, terus actingnya nggak benar, naskahnya nggak benar, itu film jadi jelek. Tapi kalau misalnya ada film kayak Avengers, ada film yang Oscar banget nih, yang kayak Oppenheimer sekarang. Film Oppenheimer, Barbie, yang sekarang kita yang aja Oppenheimer sama Barbie. Terus orang yang hebat, orang yang nonton yang mana? Ya nggak ada yang hebat, yang seleranya bagus nonton yang mana? Nggak ada, nonton dua-duanya bagus. Yang sukanya Barbie ya udah, yang sukanya Oppenheimer ya udah gitu. Emang kenapa? Ya tapi dua-duanya film bagus. Kan beda banget nih, satu film yang berat banget nih, yang satu filmnya lebih berwarna, lebih colorful gitu. Ya sama-sama film yang bagus, sama-sama dibuat dengan teknis yang bagus. Tergantung kalau lo sukanya Barbie ya mungkin karena lo pengennya yang enteng-enteng, yang happy-happy gitu. Kalau lo mau nonton Oppenheimer, mungkin lo pengen lihat belajar sejarah, pengen tahu seperti apa teknis film yang keren, ya nggak apa-apa lo nonton Oppenheimer gitu. Jadi sekali lagi, gue sih nggak percaya ada selera yang rendah gitu ya Om Dhani. Jadi kalau Om Dhani bilang K-pop seleranya rendah, ya nggak apa-apa. Mungkin Om Dhani merasa hidup harus dengerin musik yang berat. Kita mah yang enteng-enteng aja, yang penting happy. Dan terakhir statement ketiga, ini statementnya dari Om Deddy Corbuzier, di mana di video tersebut Om Deddy bilang bahwa K-pop itu adalah propaganda Korea. Nah, untuk yang ini gue setuju 100%, tidak gue counter. Ya, kalau kalian K-popers, kalian harus tahu bahwa emang K-pop propaganda Korea, guys. Kalau kalian belajar sejarah sedikit aja, di tahun 1980-an ketika Korea baru mengubah industrinya, itu menterinya sendiri yang bilang, gue lupa menteri apa, menteri budaya apa menteri apa gitu. Dia bilang bahwa kami pingin Korea menguasai dunia, tapi bukan lewat penjajahan, bukan lewat kolonialisme kayak Jepang, Belanda dulu yang menjajah Indonesia, bukan. Tapi lewat invasi seni, budaya, teknologi, dan lain-lain gitu. Dan akhirnya pemerintah Korea itu bikin blueprintnya, secara jelas bikin blueprintnya, mereka mendirikan sekolah-sekolah seni, anak-anak mudanya dimasukin ke sekolah seni itu, guru-gurunya diambil dari Amerika, beberapa anaknya juga disekolahin ke Amerika gitu, supaya belajar seni yang bagus dan menghasilkan karya seni yang bagus. Hasilnya, K-pop, K-drama, dan K-movie sekarang menguasai dunia. Dan memang benar, itu adalah bagian dari propaganda mereka, supaya orang menyukai Korea, supaya orang tergila-gila sama Korea, supaya orang beli apapun yang dari Korea, supaya orang datang ke Korea, wisatanya jadi naik. Memang itu bagian dari propaganda, dan itu nggak bisa gua denial. Pertanyaannya, salah nggak bang propaganda Korea ini? Nggak salah. Kenapa? Karena kan mereka nggak melanggar hukum apapun. Kalau kayak dulu Jepang ke Indonesia ngejajah, ya jelas itu salah, kriminal gitu. Kalau Korea, mereka nggak melanggar apapun. Mereka cuma bikin K-drama, bikin musik K-pop, bikin K-movie, bikin film gitu. Dan mereka nggak maksa siapapun buat denger. Kan mereka nggak ada bilang, pokoknya harus dengerin, kalau nggak gue serang negara lu. Kan mereka nggak pernah bilang gitu. Mereka cuma bikin yang bagus, terus kita nonton, terus kita suka. Masa salah mereka? Nggak salah dong gitu. Jadi apa yang dilakuin sama Korea sekarang tuh namanya neokolonialisme, penjajahan baru tapi pakai karya-karya mereka gitu, membuat orang lain suka sama mereka dari karya-karya mereka. Kan uangnya buat mereka tuh jadinya, dan itu nggak salah gitu. Kalau misalnya pemerintah kita, elit global Indonesia kayak Om Deddy resah karena anjir ini negara Indonesia tapi orang pada sarang heo, pada begini, anak-anak mudanya pada K-pop, pada K-drama, ini bahaya nih, nggak Indonesia lagi gitu. Kalau berpikir seperti itu dan pingin anak Indonesia nggak terlalu suka K-pop, K-drama, K-movie lagi, caranya gampang. Caranya adalah membuat industri entertainment kita sebagus Korea. Karena kalau udah sebagus Korea, kita nggak akan terlalu nonton Korea lagi kok. Kita akan lebih into ke Indonesia. Orang ini Indonesia, bahasanya sama-sama kita nggak perlu translate, kita bisa langsung relate sama lagu-lagunya, kita bisa langsung ngerti sama filmnya, kita langsung ngerti sama budaya yang ada di filmnya. Kalau nonton Korea kan ada beberapa budayanya yang kita nggak ngerti sebenarnya kan, tapi kita jadi suka aja karena dibikin komersil sama mereka. Gitu caranya, bikin industri kita selevel sama mereka. Sekarang industri kita jauh sama mereka, jauh. Industrinya loh ya, bukan artisnya. Penyanyi kita banyak yang hebat. Udah banyak penyanyi kita yang collab sama artis Korea, dan artis Korea mengakui bahwa penyanyi kita bagus-bagus banget. Lyodra tuh, Tiara Andi itu bagus-bagus banget, Afgan dan lain-lain gitu ya. Aktor kita banyak banget yang bagus, yang udah sampai ke Hollywood ada. Sutradara kita banyak yang bagus-bagus. Cuman packagingnya memang masih kalah jauh dari Korea. Korea itu packagingnya bisa sebagus itu karena apa? Karena dibantu pemerintah, guys, didukung penuh sama pemerintah. Negara kita mah kagak. Negara kita artis ini berjuang sendiri, ya wajar kalah. Lo lihat MV artis kita, musik video artis kita, lo lihat musik video Korea. Kalah jauh nggak musik video artis kita? Ya kalah jauh. Kenapa kalah jauh? Ya duitnya juga kalah jauh. Orang Korea mau
Untuk satu musik video aja bisa bermiliar-miliar abis ya, bisa keluar negeri bolak-balik pindah-pindah setnya cuman buat MV yang 3 menit. Kenapa? Karena mereka memang didukung penuh sama pemerintah. Kita kan enggak, modal sendiri, ya wajar MV-nya begitu gitu. Enggak salah artis kita. Nah makanya ketika sekarang anak muda banyak suka K-pop, ya gimana? Kita kan anak muda, beban hidupnya udah berat, kita nyari hiburan. Terus kita terhibur sama Korea-Koreaan, masa mau salahin kita? Masa mau salahin Korea? Kalau pemerintah serius mau membuat Korea tidak bisa masuk lagi ke Indonesia atau tidak bisa disukai atau tidak terlalu disukai lagi sama anak muda, caranya adalah membuat anak mudanya tertarik sama industri sendiri gitu loh. Jangan malah julid-julid gitu. Yuk pemerintah bisa. Kalau pemerintah mau mempekerjakan saya, membantu saya membuat saya membantu merancang blueprintnya dan lain-lain, saya sangat bersedia gitu. Om Deddy, kalau kita mau memperdebatkan bedanya industri hiburan Korea dan Indonesia, gua sangat amat terbuka. Yuk kita debatin, kita omongin, siapa tahu didengerin sama Kemenparekraf dan lain-lain dan jadi lebih bagus entertainment kita gitu. Tak Om Deddy guys, tak Om Deddy. Dah, segitu aja yang pengen gua bahas di video kali ini. Kalau kalian suka video ini, seperti biasa like, share, komen, oke? Sekian dari gua. Bye.